Abdul Hamid, terima kasih atas semangatnya teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tadi MC-nya lebay juga nih sebenarnya buat saya sini. Nah, teman-teman, kita sekarang tadi udah ada penjelasan dari KPUD DKI Jakarta tentang apa sih pentingnya memilih gitu. Nah, kita kadang-kadang nggak tahu sebenarnya. Kadang-kadang dulu waktu saya SMA gitu ya, ini sebenarnya kita ngapain sih berpartisipasi dalam pemilu 2014? Waktu saya kelas 3, waktu kalian kelas 3 SMA, itu pas-pasan pemilu 2009. Pertanyaan besarnya, emang kenapa sih kita harus peduli dengan kondisi bangsa Indonesia gitu? Emang kenapa sih, apa kita sebagai anak muda nih bisa memberikan apa sih untuk Indonesia ini gitu? Nah, teman-teman, ada nih, saya mungkin gak bisa manggil beliau itu bapak sebenarnya, abang, karena mereka tuh sangat muda, tapi sudah memimpin daerahnya masing-masing. Nah, ada dua orang pembicara yang amat sangat luar biasa yang akan bersama kita kali ini. Yang pertama, tema kita adalah inovasi daerah untuk bangsa. Berawal dari sini kita ingin menunjukkan bahwa ada keoptimisan yang dipimpin oleh anak-anak muda, bahwa sesungguhnya kita sebagai pemuda juga bisa berkontribusi. Nah, nanti mungkin beliau-beliau ini bisa sharing nih, dan pengalamannya amat sangat luar biasa masing-masing. Yang pertama ada Bapak Wali Kota Tangerang, Haji Arif Rahman Rahadiano Wismansyah, BSC MKes. Kita beri aplaus yang meriah buat Bapak Wali Kota Tangerang. Saya panggilkan ke depan kepada Bapak Wali Kota Tangerang, Bapak Arif. Nah, sedikit untuk teman-teman, beliau ini S1-nya di Amerika. Siapa yang mau jadi kayak beliau? Siapa yang mau kuliahnya di Amerika? S1 ya? Siapa Pak? Gak ada yang mau? Nanti bisa nanya ke beliau terkait kiat-kiatnya juga. Dan juga jadi wali kota Tangerang di usia yang sangat muda. Yang kedua, ada wakil wali kota Sukabumi yang juga sangat muda. Beliau adalah Bapak Ahmad Fahmi SAGM. Kepada Bapak Ahmad Fahmi kami persilakan. Langsung ya? Ya, selamat datang kepada Pak Arif dan Pak Ahmad Fahmi. Nah, ya, dua orang pemimpin muda sudah ada di depan kita. Mungkin bisa dipegang mic-nya, Pak. Oke, assalamualaikum Bapak berdua. Assalamualaikum. Pak Fahmi, sehat Pak? Bugar ya Pak Arif, sehat? Teman-teman, Pak Fahmi ini berangkat dari Sukabumi jam 2 pagi hanya untuk acara ini. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dari jam 2 pagi, bayangin. Dari jam 2 pagi untuk berkomitmen untuk acara ini. Pak Arif katanya naik pesawat dong Pak. Ya, Pak Arif. Yang punya Bandara Soekarno-Hatta ya Pak Arif ini gitu. Jadi kalau teman-teman, tapi tadi baru curhat masalah bandara. Nah, Pak, ini nih isinya nih anak-anak muda nih Pak, pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa se-Jabodetabek, mungkin ada warga Bapak juga, Pak Arif terutama gitu. Dan tadi malam saya amat sangat takjub gitu ya. Ada anak-anak dari Kabupaten Sukabumi. Mana anak-anak Kabupaten Sukabumi? Angkat tangan. Kabupaten, tapi dari kabupaten Pak. Dekat lah ya. Teman-teman Kabupaten Sukabumi ini udah nginep dari tadi malam di Masjid UI. Tepuk tangan dong buat teman-teman Sukabumi. Saking semangatnya pengen ngikutin acara ini. Saking semangatnya pengen ngikutin acara ini. Nah, kita di sini pengen ditularkan pula semangatnya oleh dua pembicara muda ini. Nah, mungkin bisa sedikit sharing tentang pengalaman kali ya. Kalau mungkin ke Pak Arif terlebih dahulu. Mohon izin ya Pak Fahmi, Pak Arif lebih dahulu. Jadi Pak Arif ini dulu SMA-nya di SMA 8 Jakarta. Lalu nama ininya ya. Alma mater ada di Western Michigan University dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini pengalaman, coba kita lihat pengalaman pekerjaannya, presiden direktur, komisaris. Dan pada akhirnya beliau memilih untuk menjadi abdi negara sebagai wali kota Tangerang. Yang tadi sebelumnya jadi wakil wali kota Tangerang. Kenapa? Ini udah direktur, presiden direktur, komisaris. Kayaknya hidup udah aman. Hidup tuh udah berada di comfort zone. Coba Pak, jelasin untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Terima kasih ini atas kesempatan diberikan. Kalau tadi langsung nih kita masalah topik kenapa, sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin jalan hidup aja. Karena dulu waktu saya usia 31 tahun itu saya kebetulan memang aktif di usaha gitu, punya usaha kecil-kecilan keluarga, ngelola rumah sakit. Makanya waktu ditawarin jadi wakil wali kota, saya bilang ya jangankan jadi wakil wali kota, jadi wakil wali murid aja belum beres gitu. Dulu anak saya yang gede itu, yang pertama itu baru sekitar 5 tahun, yang nomor 2 baru sekitar 2 tahun setengah. Nah tapi waktu itu ada beberapa sesepuh yang nasehatin lah gitu. Beliau memberikan masukan kepada saya, katanya kalau kata Rasulullah tuh sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang paling banyak manfaat. Dan ketika ladang amal ini dibuka, ya sekarang berbuatlah untuk yang lebih banyak lagi. Makanya waktu itu akhirnya waktu itu pun saya diminta oleh wali kota Pak Wahidin Halim itu 2 hari sebelum deklarasi. Jadi 2 hari. Jadi saya ditelepon Selasa malam, hari Rabu pagi saya diminta untuk ketemu beliau. Beliau cuma nanya sama saya, gimana Rin keluarga, gimana usaha gitu. Alhamdulillah baik Pak. Gimana kamu siap nggak kira-kira ngedampingin saya jadi wakil wali kota? Langsung ditembak gitu Pak? Iya. Gitu. Kalau cewek ditembak langsung jadi gitu ya. Kita masih bengong dulu gitu. Wah, ini serius nih Pak, saya bilang begitu. Terus ya saya bilang saya siap aja menerima amanah apapun yang Allah karuniakan kepada saya. Nah udah tuh, itu Rabu, terus habis itu ya udah nanti itu kamu ketemu staf saya aja siap, nanti diantrin formulirnya gitu. Ditinggal udah sama beliau. Terus udah begitu, memang sore pada asar waktu itu ada yang ngantrin formulir, itu katanya ini Pak disiapin aja. Buat apa? Buat cadangan. Nah saya sih gak ada masalah gitu, karena memang gak pernah terbayangkan dalam diri saya menjadi seorang wakil wali kota waktu itu. Nah lalu ternyata baru ketemu yakin itu Kemis sore ditelepon Pak, nanti malam diajak ketemuan sama Pak Wahidin di tempat makan gitu ya, di rumah makan Ayam Pinang. Wah yang namanya kita diajak makan kan seneng banget gitu, ayo deh namanya makan. Nah habis itu malam itu di situ ketemu tim sukses, ketemu partai pendukung dan lain sebagainya, baru di situ ketemu yakin, oh ini beneran loh besok nih saya bilang. Jadi memang ini perjalanan yang luar biasa. Ketika saya menjalani sebagai wakil wali kota pun waktu itu saya berpikiran adalah yang penting nyelesain amanah selamat dunia akhirat. Karena sekarang yang namanya jadi pejabat itu suatu jabatan yang sangat berisiko tinggi. Kadang benernya aja dicari salahnya begitu. Masalah aturan yang kadang mau ditafsir dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu saya pikir bulan tahun 2012 akhir saya pikir saya sudah mau menyelesaikan. Cuman itu tadi beberapa sesepuh MUI, ulama dan lain sebagainya datang menyampaikan kepada saya bahwa ya kamu ini masih muda, kamu masih diharapkan tenaganya oleh masyarakat. Masalah nanti dipilih nggak pilih itu mah udah ketentuan Allah lah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sekarang ya sampaikan aja apa yang kamu ingin perbuat buat masyarakat Kota Tangerang. Kalau dipilih jalankan sebaiknya, kalau enggak tetaplah berbuat buat masyarakat. Nah dari situ saya bilang coba nanti saya survei dulu. Waktu itu saya survei, ternyata memang harapan masyarakat itu elektabilitas waktu itu kurang lebih sekitar 30%-an ya. Dengan popularitas sekitar 80%, saya lapor Pak Wahidin waktu itu. Ya akhirnya saya lanjutkan dan alhamdulillah kemarin walaupun sempat gagal dilantik sampai 5 kali begitu ya, akhirnya sekarang bisa hampir gak jadi juga ya karena itu kalau buat saya setiap apa yang kita lakukan sesungguhnya sebenarnya sudah ada ketentuannya, tinggal bagaimana kita menjalani prosesnya and apa ya istilahnya make the best out of it gitu. Karena yang terpenting adalah ikhtiar yang maksimal begitu. Masalah hasil saya pikir rasanya nggak mungkin merubah Kota Tangerang hanya saya seorang diri. Ini perlu kerjasama semuanya. Dan yang paling penting adalah perlu ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya di Kota Tangerang kita berhadapan sama banjir. Kemarin lagi ngurusin banjir di Cisadane, tiba-tiba atau ini ada orang DKI lagi tahu-tahu Cisadane mau disodet dari Ciliwung gitu kan. Itu masyarakat Tangerang sempat galau juga begitu. Nah, akhirnya galau di pemerintahan. Oh iya, iya. Jadi tapi alhamdulillahnya akhirnya itu
blessing in disguise karena nggak jadi disodet, malah Kota Tangerang dapat anggaran 1,9 triliun dari pemerintah pusat untuk melakukan peturapan normalisasi. Nah, jadi makanya ya kaitannya sama sekarang pesta demokrasi yang kita jalani, ya kan? Terlepas dari kelebihan dan kekurangan demokrasi ini, saya rasa teman-teman muda, mahasiswa, pelajar dan sebagainya ya harus kudu mesti wajib menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Karena emang ini nasib bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Begitu. Saya cerita tadi sedikit ngobrol gitu ya. Kemarin waktu pas diundang Urban City Summit di Singapura, itu Wamenlu Singapura sampai ngundang makan malam cuma pengen menanyakan masalah masa depan kepemimpinan Indonesia. Artinya tetangga kita aja concern begitu kan. Nah, kalau kitanya sendiri, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia kita nggak peduli, mau dibawa kemana republik ini gitu. Makanya ya rasanya mudah-mudahan walaupun satu one man one vote, satu orang satu suara, mudah-mudahan apa yang kita pilih menjadi jalan kebaikan buat republik ini begitu. Amin gitu ya. Ya, sekarang kita beralih ke Pak Fahmi nih. Pak Fahmi ini juga aktif di ISMI Pak ya? Ikatan Seni, benar nggak Pak ya? Iya. Benar ya Pak, aktif di ISMI juga. Nah, cuman beliau baru dilantik tahun lalu, seingat saya Pak. Baru beberapa waktu yang lalu. Beberapa waktu yang lalu Pak. Beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau melihat Pak Fahmi ini, bayangin teman-teman, dan berangkat jam 2 pagi dari Sukabumi, nyampe sini masih seger, kelihatan anak mudanya banget gitu. Nah, gimana nih Pak? Kenapa sih Bapak mau gitu ya masuk ke pemerintahan, dan apa sih yang dicari gitu sebenarnya sebagai wakil wali kota Sukabumi gitu? Mangga Bapak. Terima kasih sebelumnya buat rekan-rekan panitia yang sudah mengundang, Kak Arif yang sudah bisa bersanding dengan saya. Ini Kang moderator, kayaknya teman-teman pada tegang nih, kenapa ya? Oh, tegang. Belum sarapan kayaknya. Sarapan nggak ada senyum-senyumnya nih loh. Jadi saya nggak tahu gimana, intinya saya ini seorang guru nih Kang. Jadi basic saya guru, kemudian usia 28 tahun ketika itu saya ditugaskan untuk masuk DPRD, ya masuklah saya DPRD. Kemudian masuk periode kedua dan selanjutnya sampai akhirnya diminta untuk menjadi wakil wali kota. Jadi perjalanannya kok ini ya nggak direncanakan sebenarnya. Cita-cita saya memang karena keluarga guru, ya saya guru. Jadi berjalan sesuai dengan alur aja. Hanya intinya memang kita baru paham, seluruh ulama menyatakan bahwa perubahan itu bisa dilakukan melalui kekuasaan. Perubahan terbesar. Kalau kita sebagai mahasiswa hanya melakukan perubahan melalui kacamata mahasiswa saja, melalui gerakan-gerakan mahasiswa saja, itu tidak begitu besar. Ada perubahannya, kemarin 98 kita ingat gitu ya, tetapi perubahan itu harus diisi selanjutnya melalui kekuasaan, salah satunya. Jadi saya ingin, ini Kang Arif juga sebagai wali kota yang sangat muda, kita ingin dengan kepemimpinan muda sekarang banyak perubahan-perubahan di Indonesia yang kita bisa lakukan. Kalau teman-teman mencermati semuanya dari Sabang sampai Merauke, sekarang ternyata masyarakat lebih senang memilih kepemimpinan muda nih Kang Arif ya. Jadi rata-rata rekan-rekan sekalian, usia wali kota, wakil wali kota sekarang yang kelahiran 70 rata-ratanya. 70, 71, 72. Jadi usia yang sebelumnya 60-an, apalagi 50-an, itu sudah tidak begitu diminati. Mungkin karena tadi ya, karena harapan besar perubahan ini bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang masih muda. Khususnya lagi oleh teman-teman mahasiswa nantinya. Jadi pemilu saat ini sangat menentukan ketika teman-teman mahasiswa atau pemilih pemula yang jumlahnya 32% itu mau memberikan suara mereka. Jadi mengalir aja gitu, moderator bisa lupa namanya siapa tadi? Ali. Oh, aduh. Siap. Ya, gitu. Nah, teman-teman di sini juga bisa mengajukan pertanyaan, tapi via Twitter. Nah, dengan hashtag muda bersuara, ajukan pertanyaan ke siapa? Nanti ditampilkan di layar. Gitu. Oke? Siapin gadgetnya. Biasanya gadget orang Indonesia itu lebih dari 1 ya, tidak sampai 2 gitu ya. Mungkin bisa 2-3 kali pertanyaan. Nanti akan kita tampilkan di layar pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kau Kang Fahmi lagi gitu ya. Mungkin bisa next dulu slide-nya.
kalau dari data yang saya dapat gitu ya, program prioritas pembangunan Sukabumi gitu ya, di bawah kepemimpinan salah satunya Kang Wandi, itu yang pertama di bidang agama dan sosial budaya, reformasi birokrasi, pemeliharaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, program bidang pendidikan, UMKM, dan program bebas biaya pelayanan dasar. Otomatis Kang Fafi tadi udah cerita pengalaman beliau ada sebagai pendidik gitu. Mengajar, mantan kepala sekolah benar? Oh, mantan kepala sekolah gitu. Mantan kepala sekolah, jadi udah paham nih yang kalau mau ujian biasanya gimana gitu. Nah, biasanya anak-anak ini udah mulai, terutama pelajar ya, pelajar lah ya, udah sebentar lagi mau ujian nasional gitu kan. Kadang-kadang udah nggak peduli juga gitu kan dengan kondisi sekitar, ya udah yang penting gue lulus SMA aja gitu. Nah, bagaimana aspek bidang pendidikan ini nih Kang Fahmi untuk menunjang kepedulian terhadap kondisi bangsa kita juga gitu. Peran penting pendidikan gitu. Jadi gini Kang Ali, saya juga perlu menjelaskan, ada posisi wali kota, ada posisi wakil wali kota. Ini rekan-rekan sekalian, teman-teman semua diatur dalam sebuah regulasi. Jadi saya selaku wakil, kan sekarang seringkali kenapa ya wali kota dan wakil wali kota itu seringkali pecah kongsi hanya dalam waktu 5-6 bulan atau 7 bulan misalnya, itu dikarenakan wakil wali kota atau wakil bupati tidak sadar posisinya sebagai wakil. Bagaimanapun juga yang lebih berperan adalah ya wali kotanya atau bupatinya. Saya sebagai seorang wakil wali kota, saya di dalam aturan itu membidangi beberapa hal. Yang pertama kepemudaan, yang kedua wanita, yang ketiga lingkungan hidup dan keagamaan. Oh, pemuda tapi nyambung. Ya, jadi 4 hal itulah yang menjadi concern, yang menjadi titik fokus saya untuk digarap. Pendidikan dan sebagainya itu menjadi ranah kewenangan mutlak dari wali kota atau bupati, meskipun memang saran masukan tetap diminta dari wakilnya. Hanya sebagai wakil, kebetulan wali kota saya juga memberikan keleluasaan dalam memberikan kebijakan pada 4 hal tersebut. Makanya saya lebih konsen kepada 4 hal tersebut tuh Kang Ali sebagai wakil. Saya yakin sama nanti di wakil wali kota Tangerang juga harusnya seperti itu. Ya, di teleponnya mendadak juga nggak kayak Pak Arif? Nggak ditawarin jadi wakil wali kota mendadak juga. Ya. Ini kegiatan-kegiatan Kang Fahmi, gitu ya, kegiatan-kegiatan Kang Fahmi selama menjadi wakil wali kota. Nah, bulan ke-8 kayaknya. Berapa? Ini bulan ke-8. Oke, ini bulan ke-8. Kita tunggu gebrakan-gebrakan kota Sukabumi. Dan hari Senin nanti kota Sukabumi berulang tahun seabad. 1 abad kota. 1 abad kota Sukabumi, kita beri tepuk tangan nih. Mudah-mudahan bahwa kepemimpinan Kang Fahmi bisa menjadi lebih progresif. Gitu. Amin Allah. Nah, mungkin balik lagi nih ke Pak Arif. Pak Arif. Kita nih Pak, ini anak-anak muda sekali lagi, anak-anak muda, pelajar-pelajar SMA. Kalau Bapak berinteraksi dengan teman-teman, gitu, sebenarnya kalau Bapak turun gitu ya, ngobrol dengan pelajar SMA gitu ya, mahasiswa gitu, yang Bapak lihat tuh sebenarnya apa sih yang menjadi concern mereka gitu, dan bagaimana mereka ini, bagaimana sebenarnya solusinya gitu Pak, terutama di kota Tangerang gitu Pak. Baik, jadi di kota Tangerang itu penduduknya kurang lebih 1,8 juta jiwa. Sekarang ini teman-teman yang usianya dianggap pemuda, untuk usia, kalau ada undang-undang pemuda kan yang usia di bawah 30 tahun itu termasuk pemuda, itu jumlahnya hampir sekitar 400.000 orang. Sekarang ini yang biasanya kalau kita ngobrol, diskusi gitu ya, teman-teman muda ini kekurangan tempat, sarana prasarana untuk bisa mengaktualisasikan diri. Nah makanya selama ini yang dibangun hanya gedung olahraga. Makanya teman-teman muda minta gedung pemuda. Terus kemarin ketemu sama budayawan-budayawan, seniman gitu, minta juga dibikin gedung kesenian, ya kan? Sekarang yang jadi pertanyaan, saya bilang, kenapa sih kita nggak kumpul bareng? Di kota Tangerang tuh sudah ada 16 gedung olahraga. Stadion mini itu ada kurang lebih 12. Gedung pemuda
kesenian juga udah ada. Akhirnya kemarin ketika kita kumpul musyawarah, saya bilang daripada ini maunya A, yang ini maunya B, yang ini kita bikin aja namanya gedung serbaguna. Jadi yang udah mau olahraga kek, mau berkesenian kek, mau berbudaya, pakai aja. Karena yang jadi masalah sebenarnya sarana prasarana itu sudah diberikan sama pemerintah daerah. Yang jadi masalah adalah masyarakat belum bisa mengoptimalkan. Contohnya, kita sudah membangun program namanya 1000 Posyandu. Yang sekarang sudah dibangun tuh hampir 489. Jadi di tiap RW yang ada di Kota Tangerang kita bangunin posyandu. Programnya adalah bagaimana membangun interaksi sosial. Jadi posyandu itu lebih kepada community center. Misalnya pagi-pagi mau dipakai ibu-ibu buat acara BKIA, siangan dikit mau dipakai buat ya madrasah kecil-kecilan, sorean anak-anak muda, malam bapak-bapak pada mau kumpul gitu kan. Ternyata ketika itu dibangun, sebulan itu dipakai cuma 2-3 kali. Pemanfaatannya kurang. Nah inilah makanya sekarang ini kita membangun ruang-ruang publik. Di Kota Tangerang untuk ruang publik, sekarang kita sudah punya 6 titik lokasi Car Free Day. Jadi tiap kecamatan saya tugasin bikin acara Car Free Day. Kenapa? Karena dengan era globalisasi transformasi teknologi, masyarakat sekarang ini menjadi didorong menjadi masyarakat yang individualistis, ego sektoralnya makin tinggi. Kenapa contohnya? Ada misalnya bapak pulang kantor, ngirim SMS sama ibunya, Bu, bapak lagi jalan pulang, tolong bikinin kopi. Ntar ibunya jawab lagi, Pak, udah di meja. Terus anaknya bilang, Pak, jangan lupa besok bayar SKS. Kapan ketemunya? Itu baru lingkup keluarga. Nah makanya justru ruang-ruang publik ini baik untuk teman-teman muda, buat orang tua, dan anak-anak ini yang kita lagi bangun, kita kembangkan. Sekarang pemerintah Kota Tangerang juga sangat concern sama pendidikan. Di Kota Tangerang itu indeks pembangunan masyarakat, indeks pembangunan manusia, angka lama belajar di Kota Tangerang itu cuma 10,12%. Makanya di tahun ajaran baru besok pemerintah Kota Tangerang akan memberikan beasiswa kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang yang tidak mampu, duafa dan yatim piatu. Targetnya besok tahun ajaran baru semua masyarakat Kota Tangerang harus bersekolah. Nah makanya kalau pengen yang gratis boleh buat teman-teman mahasiswa, syaratnya cuma miskin di Kota Tangerang. Mungkin bisa pindah ke Kota Tangerang gitu ya. Ya, tadi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pak Arief gitu ya. Nah, walaupun saya ngebayangin ini ke Kang Fahmi gitu, walaupun baru 8 bulan menjabat gitu ya. Saya yakin menjadi wakil wali kota itu kan gak cuma jadi asal wakil wali kota gitu. Harus ada riset yang panjang gitu ya. Harus ada turun ke lapangan gitu. Kalau tadi kata Pak Arief, permasalahan pemuda di Kota Tangerang itu A, B, C, D gitu. Harusnya kita sediakan ruang publik gitu kan untuk menumbuhkan interaksi sosial. Nah, bagaimana nih Kota Sukabumi melihat permasalahan pemuda dan inovasi, judulnya juga inovasi daerah untuk bangsa gitu ya, dan pesertanya adalah pemuda. Bagaimana nih Pak inovasi-inovasi kepemudaan di Kota Sukabumi dan permasalahan-permasalahan apa aja? Siapa tahu di sekitar kita itu menjadi permasalahan yang sama. Jadi ketika awal saya menjadi wakil wali kota, saya melihat pemuda itu atau remaja itu mereka tidak terkoordinir. Maka saya membentuk sebuah komunitas otomotif Sukabumi. Tadi kalau teman-teman lihat isinya mereka, pokoknya pemuda yang senang otomotif itu saya gabung seluruhnya. Makanya kenapa saya kemudian latihan rally di Sukabumi, karena banyak penggemar rally. Kenapa kemudian saya latihan trail, karena banyak penggemar trail di Kota Sukabumi. Kenapa kemudian saya ikutan latihan yang lainnya, otomotif yang lain, itu dalam kerangka kita mengikat remaja yang tadinya tidak terkoordinir, yang seringkali membuat masalah, kita satukan dalam komunitas otomotif Sukabumi. Syaratnya satu kata saya bentuk komunitas otomotif Sukabumi, tapi semuanya sebagai penjaga keamanan wilayah Kota Sukabumi. Jadi udah nggak ada tuh Pak geng motor gitu ya. Di Kota Sukabumi cenderung sangat turun. Sangat turun. Di Kota Sukabumi. Kemudian yang lain Kang, yang juga terkait kepemudaan. Jadi tadi Kang Arief sudah sampaikan terkait seni budaya, makanya saya buat komunitas seni Sunda yang berkreasi. Teman-teman yang mereka senang
dengan seni kita tampung dalam sebuah wadah yang kecil, tidak besar, karena ternyata tidak begitu banyak juga anak-anak muda senang dengan seni. Kita tampung dalam sebuah wadah, dan setiap hari Minggu pagi dalam Car Free Day seluruhnya itu tampil. Mau yang seneng drum tampil seluruhnya di Car Free Day. Mau yang seneng nari di Car Free Day mereka nari. Mau mereka yang seneng nyanyi di Car Free Day nyanyi semuanya. Jadi kalau Sabtu pagi jam 6 sampai dengan jam 10 di Kota Sukabumi ada beberapa ruas jalan yang penuh dengan anak muda yang mereka lagi ya ada nyanyi, ada main drum, ada yang nari segala macam. Pokoknya kita tampung hari Minggu itu jam 6 sampai dengan jam 10 kita tampung di sana. Di antaranya itu. Oke, yang kita lakukan. sip, mantap gitu ya. Termasuk juga graffiti nih kan? Kenapa? Graffiti. Graffiti. Jadi ketika sebelum saya jadi wakil wali kota itu kan banyak anak-anak SMA yang suka coret-coret. Ayo siapa yang suka coret-coret sini? Apakah ada di taman? Ada nggak di enggak mahasiswa enggak lah. Apakah yang di taman ataukah di pusat di tembok-tembok? Akhirnya NASA kemarin baru minta izin ke para pemilik ruko, para pemilik ruko yang panjang. Insya Allah nanti ruko-ruko, belakang ruko yang ada di Kota Sukabumi itu belakangnya itu akan kita jadikan sebagai graffiti center. Jadi mereka yang sedang graffiti silakan membuat graffiti di sini. Yang tadinya dilarang diperbolehkan. Diperbolehkan sekarang. Syaratnya satu, mereka betul-betul membuat graffiti yang beretika. Maksudnya tidak ada nuansa pornografi seperti itu ya. Termasuk juga alhamdulillah insya Allah saya akan launching Taman Aspirasi nih kan. Sebenarnya sudah uji coba. Jadi ada sebuah taman kota di Kota Sukabumi itu di depan Masjid Agung ada taman, nggak besar, kecil tamannya. Nah, insya Allah setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 6 sore itu saya di sana. Jadi warga atau teman-teman pemuda yang pengen ketemu, pengen curhat, pengen dialog, mangga saya siapkan waktu itu setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Sudah uji coba, tapi launchingnya karena sekarang sedang masa-masa pemilu, kita launchingnya setelah pemilu kan. Setelah pemilu aja supaya nggak hiruk pikuk pemilu ini beres dulu gitu ya. Nah, ada yang udah tanya pertanyaan via Twitter, bisa ditampilkan? Bisa ditampilkan? Udah maju tampil Twitter? Mau operator? Udah? Oke, bisa ditampilkan Pak. Ada yang ngaju pertanyaan via Twitter nih Pak. Cuman ini agak jauh sebenarnya, saya bacain aja. Coba mana? Ada nggak? Oke, ada dari Aris. Pak Aris. Aris, ada Aris, angkat tangan Aris. Pak Aris di sebelah sana. Buat Pak Arif, Pak Arif melihat dinamika perpolitikan di negeri ini masih sehatkah menurut Bapak? Mantap. Sehat nggak nih Pak perpolitikan di negeri ini? Melihat dinamika yang terjadi sekarang. Baik, jadi ya memang saya pikir ini kan negara ini baru benar-benar menjalankan proses demokrasinya mungkin sejak reformasi begitu ya. Jadi mungkin usianya belum sampai 20 tahun. Yang memang harus, ya kalau kita lihat demokrasi di negara-negara maju itu fokusnya adalah bagaimana menjual visi misi, dan visi misi itu bagaimana caranya menjadi sebuah kenyataan. Jadi bukan sekedar lip service saja. Nah makanya melihat demokrasi yang terjadi sekarang, saya pikir ini sudah merupakan progres, ya progresif yang ya mudah-mudahan menuju arah yang lebih baik. Terlepas dari kekurangannya yang tadi saya sampaikan, inilah tugas kita semua bagaimana mengawal. Makanya saya setuju banget nih teman-teman UI bikin yang muda bersuara. Coba, udah ada yang megang gelang muda bersuara belum? Coba, mana gelangnya? Dua mana gelang? Nanti bisa. Karena sekecil apapun suara itu harus disampaikan. Kayak saya misalnya di pemerintah kota Tangerang, kita tuh membuka forum komunikasi dengan masyarakat. Karena pemerintah ke depan itu harus membangun sebuah sistem pemerintahan yang lebih responsif, bukan reaktif terhadap sebuah masalah. Makanya pemerintah kota kita punya buku tamu di websitenya tangerangkota.go.id. Kita punya Facebook, kita punya Twitter, terus kita punya SMS Halo Pak Wali. Terus saya tuh biasanya tiap pagi, termasuk weekend ya, sama sore tuh biasanya terima masyarakat yang datang yang untuk menyampaikan keluh kesahnya. Karena memang sekarang ketika kita diamanatkan menjadi pemimpin, kita juga harus menerima segala konsekuensinya. Jadi kembali kepada demokrasi yang sekarang, yang namanya politik ini kan adalah sebuah jalan untuk mencapai sebuah kesejahteraan.
Nah itulah buat teman-teman sekalian, pesta demokrasi adalah pesta politik yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimanapun juga, ini adalah jalan untuk bangsa ini menjadi lebih baik. Terlepas dari segala kekurangannya, progresnya udah jauh. Ya, ada juga kebaikan-kebaikan yang sudah dibangun. Nah itulah makanya saya menganggap bahwa demokrasi ini terus harus dikawal untuk ke arah yang lebih baik lagi. Ya, walaupun KPU, teman-teman KPU sudah bikin aturan, misalnya jangan pilih apa, kan nggak boleh tuh masang gambar di pohon, misalnya begitu ya. Ya tapi memang karena ruangnya juga terbatas. Nah itulah yang makanya ini kan di masyarakat ada juga yang masyarakat sekarang tuh banyak yang pragmatis gitu katanya. Jadi kalau nggak diongkosin nggak milih. Nah itu pun masih menjadi PR kita. Ya makanya saya berharap sebenarnya potensi teman-teman muda, apalagi kalangan akademis ini menjadi potensi yang besar. Nah untuk itu makanya saya mengajak teman-teman muda, suarakanlah kepada masyarakat yang lain agar yang kita pilih memang yang benar-benar ingin berbuat buat kampung kita, buat kota kita, buat republik ini, agar ketika sudah jadi kita tagih janjinya. Dan kita pun bukan sekedar menagih janji, tapi kita berbuat bersama-sama, karena kalau kita nggak ada menjadi bagian dari mereka, akhirnya kita hanya tinggal bisa saling menyalahkan begitu. Sip. Nah, ada pertanyaan selanjutnya ada untuk Kang Fahmi sekarang gitu. Dari Preza. Preza mana Preza? Wih, Preza, gitu. Masih pakai baju sekolah loh. Gak apa-apa, bagus gitu. Asal nggak bolos kan? Nggak bolos kan? Nggak bolos ya? Nanti dimarahin yang mau bolos sekolah. Oke, untuk Kang Fahmi, bagaimana meyakinkan pemilih muda untuk aktif memilih dan tidak bersifat apatis terhadap negara ini? Gimana tuh Kang Fahmi? Masih ada yang apatis? Masih ada? Masih ada. Kenapa sih harus apatis kan gitu ya? Pertanyaannya kenapa harus apatis? Jadi menurut saya gini loh teman-teman. Jadi saya yakin seluruh aktivitas kehidupan kita itu seluruhnya politik berdasarkan pilihan-pilihan. Teman-teman bangun tidur, kemudian teman-teman akan tidur lagi, seluruhnya itu kan pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itulah yang kemudian dikenal dengan kalimat politik. Karena politik itu memilih. Ya, politik itu memilih. Jadi kita tidak akan pernah hidup tanpa pilihan-pilihan. Nah, jadi kalau masih ada teman-teman yang merasa, ya kenapa sih saya harus memilih? Ya tadi, yakinkan karena dengan memilih kita akan membuat sebuah perubahan yang besar. Jadi kalau teman-teman tidak memilih, itu pemilihan ini tetap sah. Saya ingin sampaikan, kalau teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, ini tidak melakukan pilihan, semuanya golput, yang baik, yang soleh ini, kemudian yang memilih itu adalah orang-orang yang tidak soleh, tidak baik, maka pemilih ini tetap sah, pemilu ini. Hanya nanti calon-calon atau orang-orang yang akan duduk memimpin kita adalah orang-orang yang mencerminkan orang-orang yang dipilihnya, yang memilih mereka. Makanya orang-orang baik, orang-orang soleh harus memilih calon-calon yang baik dan yang soleh juga. Gitu. Waalaikumsalam. Nama saya Nuri Sirwayuni. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Oh, dari STAN. Asal Tepuk tangan daerah dulu. dari Cirebon. Cirebon. Pak, saya rantau di sini dan tinggal di Jurangmangu, Tangerang Selatan. Kemudian di daerah sekitar kampus saya itu bisa dibilang lingkungannya itu kurang. Maksudnya itu ada kesenjangan sosial gitu. Di satu sisi itu tuh benar-benar lingkungannya itu kurang banget Pak, sampai pendidikan dari segi pendidikan juga kurang. Tapi di satu sisi itu bisa dibilang berkeadaan. Nah, dari sini saya mau nanya ke Bapak, gimana caranya, maksudnya biar kesenjangan itu bisa dikurangi. Terus selama saya tinggal di sana juga belum ada perubahan yang ada sedikit pun perubahan itu belum ada Pak. Terima kasih. Oke, dari mana tadi? Dari Cirebon. Namanya? Nurin. Nurin, tapi Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan. Kalau Pak Edi, tapi nanti bisa lah sharing-sharing, nanti mungkin Pak Arif bisa colek-colek kota sebelahnya gitu ya, kasih taunya ada warganya yang curhat. Ya, silakan Pak. Langsung dijawab ya. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Ini langsung apa mendingan tanya dulu semua kan? Oh langsung aja. Ya. Oke, langsung ke semuanya. Baik, yang garis hitam. Ya ini nih, Dok. Ya. Ya. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nama saya Reni Sosiawijaya dari Institut Pertanian Bogor. Ya. Kemudian pertanyaan saya itu untuk kedua orang, Bapak di depan. Mengenai politik ya, biasanya orang kan berkoar-koar tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan kemiskinan, perekonomian. Cuman yang saya perhatikan di sini jarang sekali pemimpin yang berpikir bahwa bagaimana sih lingkungan kita ini, lingkungan hidup, gitu loh. Lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidupnya. Nah, saya ingin tahu dari concernnya Bapak Fahmi tadi ya, wali kota Sukabumi, wakil wali kota Sukabumi, bahwa akan concern ke lingkungan hidup gitu ya. Nah, cuma yang harus saya tekankan di sini, menurut Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 mengatakan bahwa RTH ruang terbuka hijau di suatu wilayah itu seharusnya 30% dari total wilayah, 20% publik, 10% privat, benar nggak? Ya. Nah di situ, tapi tidak ada satupun wilayah di Indonesia ini yang memenuhi 30% itu. Ya. Nah saya pengen tahu jawabannya dari kedua bapak di depan. Itu bagaimana bapak menginisiasi untuk mencapai kota Tangerang dan kota Sukabumi menuju 30% itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke yang pakai jaket hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Pamungkas dari AOKSI, Asosiasi Kabupaten Sukabumi. Partai politik yang diharapkan bisa menjadi instrumen demokrasi yang matang, dalam kenyataannya yang kita lihat seringkali mengecewakan. Seperti contohnya dinasti partai, pengurus partai yang belang-balik dipanggil KPK, dan berbagai hal yang rasanya malu sekali kita mendengar tingkah laku politisi. Mohon maaf bila di sini ada politisi, memang itu kenyataannya. Manfaat apabila kita politisi karena memang itu kenyataannya. Jadi pertanyaannya, mengapa pemerintah sekarang lebih bertanggung jawab kepada partainya sendiri, bukan kepada bangsa Indonesia? Contohnya seperti sekarang penguasa kita malah mementingkan kampanye dan lain-lain, berbeda dengan pemerintah pada zaman B.J. Habibie. Pada zaman B.J. Habibie itu waktu Pak B.J. Habibie menjadi ketua keluarga besar Golkar, sementara Pak Habibie mengambil alih kekuasaan Pak Soeharto, langsung pada waktu itu Pak Habibie mengundurkan diri dan keluar dari keluarga besar Partai Golkar. Nah, mengapa pada waktu sekarang pemerintah itu lebih bertanggung jawab kepada partai? Jadi kenapa bukan hanya misalnya penguasa kita, kenapa nggak keluar dari partai? Kan harusnya mementingkan rakyat, bukan mementingkan partai. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi heran, ini anak SMA udah lulus kuliah. Ya, ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait kesenjangan sosial, yang kedua terkait lingkungan hidup, yang ketiga terkait kenapa sih kalau pejabatnya udah dipilih, ini ada parpol-parpol, ini no offense kepada para parpol, kok malah ke parpol setianya, bukan ke rakyat, padahal yang milih itu adalah ya rakyat. Mungkin kepada Pak Arief saya persilakan. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama kaitan masalah kesenjangan sosial yang tinggi. Memang kalau itu di wilayah, kebetulan itu negeri tetangga, itu kota Tangerang Selatan, karena saya di kota Tangerang. Tapi kalau STAN mau pindah ke kota Tangerang, saya dukung. Saya siapin tempatnya. Karena di Tangerang itu perguruan tinggi sehingga bisa mengupgrade masyarakatnya. Kalau di kota Tangerang sekarang ini kita kan biasanya suka dengar program bedah rumah, ya kan, terus jambanisasi dan lain sebagainya. Sekarang di kota Tangerang itu saya tiadakan program bedah rumah yang biasanya satu RW ada 10 rumah kumuh, yang dibedah cuma 2, di sebelah RT sebelahnya cuma dikasih 1. Nah sekarang saya rubah menjadi bedah kampung. Nah jadi kalau memang 10 yang kumuh, 10-10-nya dirapihin, salurannya, jalan lingkungannya dan lain sebagainya, sehingga kita berharap kesejahteraan masyarakat yang ada di situ semakin meningkat. Ditambah lagi sekarang ini kita melakukan tadi melalui program Tangerang Cerdas,
itu diutamakan adalah masyarakat yang memang tidak mampu. Kenapa? Karena pendidikan ini adalah investasi. Kita sadar dan paham betul bahwa aset terbesar yang dimiliki sebuah kota bukan infrastruktur, bukan bangunan yang megah, tapi adalah sumber daya manusianya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kota ini akan hidup bukan cuma tahun depan, lusa dan sebagainya, tapi mungkin sampai kiamat. Makanya pemerintah Kota Tangerang akan terus berinvestasi di pendidikan agar masyarakatnya sadar dan paham betul. Termasuk ini kan dalam rangka mengedukasi teman-teman mahasiswa bahwa demokrasi ini penting, politik ini penting untuk mencapai tujuan. Jadi mudah-mudahan tadi masukannya, makanya buat adik yang ada di Tangsel gitu ya, dimanapun berada, suratin aja wali kota bupatinya, ya kan? Karena yang namanya kita kadang tuh karena kesibukan kita nggak tahu. Makanya saya berharap masyarakat saya kalau ada warga Tangerang, kalau ada apa-apa langsung aja kirim surat ke saya, datang ke rumah saya juga boleh ya, rumah saya terbuka, saya nggak pernah ngebatasin orang-orang mau datang ke rumah saya anytime. Kalau sayanya ada pasti saya layani, begitu. Terus yang kedua kaitan masalah politik tentang lingkungan hidup ya. Ya ada, betul, di Tangerang itu ruang terbuka hijaunya cuma 11% dan yang swasta tadi cuma 7%. Di kota Tangerang tanah pertanian itu tinggal 3%. Karena sekarang yang banyak bertani itu pertanian kos-kosan. Ya, rame kos-kosan, kontrakan, kayaknya sama sekitar Depok gitu ya, karena banyak perguruan tinggi. Makanya kemarin baru 2 minggu yang lalu kita meluncing program namanya Tangerang Berkebun. Jadi targetnya kita akan menginjek program Tangerang Berkebun ini ke tiap RW supaya semua RW yang ada di kota Tangerang tuh aware pentingnya penghijauan. Alhamdulillah 2 tahun ini kota Tangerang sudah mendapatkan penghargaan Langit Biru ya. Jadi dibandingkan dengan Jakarta, udara di Tangerang masih lebih bagus. Jadi kalau mau pindah ke Tangerang juga boleh begitu ya. Tapi kita sekarang ini sedang menganggarkan persiapan untuk menambah ruang terbuka hijau. Kita memang pengen bikin ruang-ruang terbuka hijau di tiap-tiap kecamatan. Itu untuk paling tidak targetnya dalam 5 tahun ini ada kenaikan ruang terbuka hijau di kota Tangerang. Yang sudah siap itu ada 15 hektar kita mau bebaskan. Makanya sekarang kita mendorong perumahan yang ada di kota Tangerang itu untuk bervertikal. Untuk apa? Untuk menambah ruang-ruang terbuka hijau yang ada di kota Tangerang. Bahkan sekarang ini kan masalah banjir yang terjadi di wilayah kota Tangerang bukan karena orang Bogor aja sebenarnya, begitu yang suka ngirim air karena kota hujan. Tapi memang masalahnya di kota Tangerang tuh sudah hampir 75% semuanya udah jadi pemukiman, jadi industri, jadi bangunan dan lain sebagainya. Makanya sekarang itu bangunan-bangunan yang mengurus izinnya wajib membangun resapan air. Bahkan untuk yang industri, perhotelan dan lain sebagainya, kita bikin konsep namanya zero runoff. Jadi kita nggak pengen mereka itu hujan itu sebenarnya kan bisa dimanfaatkan kembali. Jadi kita bikin banyak resapan-resapan di wilayah kota Tangerang. Terus yang ketiga ini kaitan banyak kenapa sih pemimpin itu lebih mementingkan partai politiknya. Ya karena sekarang terlihat, kalau menurut saya begitu ya, karena sekarang terlihat ini dalam ranah pesta demokrasi, banyak pemimpin-pemimpin partai yang memang ada di lingkungan pemerintahan, ya mungkin aja seperti itu. Tapi tadi ya terlepas dari mengecewakan atau tidak, rasanya kita berkewajiban juga mengingatkan bahwa bangsa ini memang butuh pemimpin yang all out terhadap kepentingan masyarakatnya. Sehingga karena pemimpin juga kita ini, saya, Kang Fahmi, ini jabatan politik begitu ya. Artinya jabatan politik ini bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, membangun harmonisasi dalam sebuah wilayah. Dan itu di wilayah yang namanya, di wilayah saya 13 kecamatan. Di kecamatan, di kelurahan itu aja ada yang namanya faksi-faksi, kelompok-kelompok. Makanya kalau sekarang saya ditanya partai saya apa, saya PKT. Apa tuh Partai Kota Tangerang? Karena saya bukan lagi punya warna, tapi saya punya kewajiban mewarnai kota saya. Nah itulah yang makanya rasanya kalau kita lihat di
pemberitaan media rasanya cuma net TV doang nih. Ini termasuk iklan ya? Yang jarang berita politik. Sebenarnya kalau kita lagi gak suka gitu, kok ini berita ini ngejelekin si Fulan, yang itu ngejelekin ini, tinggal ganti channel aja, buka aja net TV gitu kan. Misalnya. Jadi kita nggak usah ke bawah suasana. Bagian ini kita jadi pusing sendiri. Ngapain kita buang-buang energi dengan memusikkan apa yang mereka pusingkan di TV? Toh masih banyak informasi yang bisa kita dapatkan yang mungkin bermanfaat buat kita. Jadi istilahnya kalau buat saya sih, ya anjing menggonggong kafilah berlalu lah. Yang penting republik ini, kota saya terutama, ini kan the show must go on. Artinya terlepas dari segala kekurangan, kita juga memahami bahwa kita banyak kekurangan. Makanya masukan dari seluruh masyarakat apapun itu mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat kita. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus buat Pak Arif. Tukang Fahmi, maka pertanyaannya Pas banget nih kali ini terkait lingkungan, karena menjadi ranah wakil wali kota nih kalau lingkungan. Jadi rekan-rekan sekalian, alhamdulillah lingkungan hidup betul tadi 30% adalah kewajiban kita untuk menjaga lingkungan hidup itu, baik private maupun kemudian publik. Di kota Sukabumi, saya masuk kota Sukabumi, ruko-ruko itu banyak yang tidak melengkapi ruang terbuka hijau. Kita kirim surat 14 hari. 14 hari penuhi dengan ruang terbuka hijau 20% kata saya. Kalau tidak dipenuhi kita bongkar, kita segel. Dan itu ada beberapa ruko yang kita segelkan, kita bongkar. Karena memang tadi tidak memenuhi 20% dari ruang terbuka hijau. Kemudian juga tadi kalau teman-teman lihat slide saya, jadi setiap RW itu saya membuat RW cinta tanaman. Nah, biasanya yang ramai itu kan ibu-ibu di KRW ini aktif. Jadi di tiap RW itu saya rekrut ibu-ibu yang aktifnya, kemudian kita menanam. Judulnya RW Cinta Menanam dan Sukabumi Menanam. Jadi tiap RW sekarang di kota Sukabumi itu seluruhnya aktif melakukan penanaman pohon. Kemudian untuk skala kecamatannya seluruhnya menggunakan kalimat Sukabumi berkebun, Sukabumi menanam. Jadi ini juga ada yang kritik ke saya, geni wali kota jeung wakil wali kota ayeuna mah melambai geni teh hafal teh bahasa Sunda. Jadi katanya wali kota dan wakil wali kota sekarang lebih banyak memperhatikan lingkungan hidup jadi melambai katanya. Ya gitulah beces katanya ya seperti itu. Jadi ini komitmen kita. Termasuk juga rekan-rekan sekalian ini yang tidak dilakukan oleh daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain itu biasanya selokan atau got. Selokan atau got itu kan sumber baik banjir, sumber penyakit, kan gitu. Nah di beberapa titik lokasi selokan dan gotnya itu saya tanami ikan. Saya ajak ini Karang Taruna, saya tebar benih di situ, jagaan. Ya jagaan, selokan anak. Mangga benihnya dari saya, setelah ikannya besar silakan jual, saya kasih lagi benihnya. Alhamdulillah Sukabumi yang dulunya selokannya banyak yang mampet, banyak yang menyebabkan banjir karena kita tanami ikan. Itu sekarang selokan di Sukabumi rata-rata seluruhnya lancar. Karena tadi kalau sudah ditanami ikan, otomatis warga juga harus menjaga kebersihan dari selokan tersebut. Jadi teman-teman jangan aneh kalau ke Sukabumi, karena orang Sukabumi itu senang mancing. Ya. Katanya kalau orang UI, orang Depok ini senangnya kan update status gitu ya. Kalau Sukabumi itu senangnya mancing. Makanya di selokan-selokan itu saya tebar benih semuanya. Supaya tadi selokannya terjaga, lingkungannya terjaga, dan seluruhnya bisa lebih baik dari sisi lingkungan. Termasuk juga sungai. Setiap hari Jumat, saya itu ada gerakan Jumat Sehat. Maksudnya apa? Jadi hari Jumat itu ke kantor itu jalan kaki. Dari satu kelurahan di KRW kita jalan kaki. Sambil melihat kondisi masyarakat, sambil melihat kondisi wilayah sekitarnya. 2 pekan sekali kita bebersih sungai. Jadi teman-teman beserta dengan warga, dengan saya, tadi di slide juga teman-teman bisa lihat, itu 2 pekan sekali, maksimal 3 pekan sekali, itu kita bebersih sungai, supaya sungai kita tetap terjaga kebersihannya. Dan ini kan gerakan-gerakan lingkungan hidup ini gerakan budaya yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi oleh elemen masyarakat. Kadang kita itu melakukan pelanggaran secara berjamaah, sering saya sampaikan.
Ya, jadi kita seringkali melakukan pelanggaran secara berjamaah. Teman-teman naik motor, yang punya motor itu seringkali tidak pakai helm. Itu pelanggaran berjamaah. Teman-teman yang mereka itu perempuan misalnya makan permen segala macam, sampahnya dibuang sembarangan, tidak di tempat sampah yang sudah disiapkan. Jadi seringkali kita melakukan pelanggaran secara berjamaah. Ini yang menyebabkan kenapa kita sulit maju. Yang lainnya saya rasa enggak juga ya. Jadi enggak juga pimpinan-pimpinan daerah atau para pejabat-pejabat itu lebih konsen ke partai politiknya, enggak juga lah sama saya. Hari ini saya jadwal kampanye, tetapi saya menyatakan saya tidak kampanye karena saya ingin hadir di sini. Kayak kasih tepuk tangan dulu dong. Kemudian Sampai kampanyenya di saya pejabat partai politik. Sebelum saya menjadi wakil wali kota, setelah jadi wakil wali kota, saya mengundurkan diri dari partai politik saya. Saya bilang saya hanya menjadi simpatisan, menjadi anggota, tidak menjadi pejabat atau pemimpin partai politik tersebut. Dan ini dikabulkan. Dan itu banyak sekali teman-teman sekalian yang melakukan hal itu. Kang Arief juga, kita tidak melihat simbol-simbol kepartian juga muncul dalam diri beliau. Jadi insya Allah dengan kepemimpinan muda dari Sabang sampai Merauke, kita lihat lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kadang itu Kang Arief nih, kadang kalau kita melakukan kebaikan seringkali disebut pencitraan, kan itu ya. Ini kuatnya luar biasa. Tetapi kalau kita membuat kesalahan atau sedikit dinyinyirnya luar biasa dan mencaci makinya. jadi pejabat kayaknya salah terus ya. Salah terus. Kayak kan kenapa saya tidak jadi launching Taman Aspirasi? Karena ketika uji coba Taman Aspirasi itu banyak warga yang datang, banyak warga yang curhat di Taman Aspirasi itu, ya muncul di media massa. Wakil wali kota membuat pencitraan. Nah, jadi bingung menjelang pemilu. Akhirnya kita hentikan dulu, setelah pemilu lah baru kita lanjutkan. Jadi itu begitu. Mungkin di sana mau lanjut ke presiden kayaknya. Ya, dua pertanyaan via Twitter, 3 pertanyaan langsung. Masih ada yang mau nanya? Banyak banget nih Pak, gimana nih Pak? Lanjut Pak, gimana kesediaan waktunya? Satu sesi terakhir kali ya. Satu sesi terakhir saya ingin diberikan. Ini luar biasa nih antusiasnya. Oke, sudah berapa tadi total 5 pertanyaan ya? Tadi sini udah, sini sudah. Saya kasih yang sebelah sini. Turun dulu. Yang sebelah sini turun dulu. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Ya, Mas yang gitu tadi. Mas yang megang buku. Mas yang belakang, ya yang kotak-kotak, ya, yang kotak-kotak. Bentar ya. Turun dulu. 1, 2, 2. 1, 2, 3. Yang baju apa? Hitam ya? Ya betul ya? Oke, silakan wanita mohon sebutkan nama, asal sekolah atau universitas dan asal daerah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Pratama dari Geografi Universitas Indonesia. Baiklah, saya di sini bukan buat menanya, tapi buat menyampaikan aspirasi kepada bapak-bapak yang di depan. Oke, yang pertama, saya setelah melakukan analisis tentang demokrasi di Indonesia ya. Yang pertama itu saya menangkap bahwa demokrasi di Indonesia itu berbasis kepada uang. Mungkin teman-teman sekalian sudah bisa melihat bahwa para caleg, contohnya caleg itu menghabiskan dana sekian ratus juta untuk sekedar menjadi anggota legislatif. Dan yang jadi pertanyaan buat saya itu, kita esensi untuk pemilih itu memilih pemimpin yang beruang atau pemimpin yang punya kapabilitas. Itu pertanyaan saya pertama. Karena kalau menurut hemat saya, tidak semua rakyat Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk menjadi anggota DPR itu punya uang. Itu poin pertama. Jadi tidak semua orang yang punya kapabilitas bisa mencalonkan diri menjadi caleg. Itu yang pertama dari demokrasi di Indonesia. Yang kedua, dari segi sosialisasi pemilu, saya menangkap bahwa KPU di sini berperan sangat kurang aktif dengan sosialisasi pemilu. Mungkin sekarang saya sudah melihat adanya kayak aplikasi
aplikasi yang ada di Android. Itu salah satu bukti nyata KPU. Tapi apakah itu cukup? Itu pertanyaan saya. Karena yang saya pikir bahwa kalau untuk sosialisasi, siapa sih yang perlu kita sosialisasikan untuk pemilu ini? Kalau anggapan saya sendiri, masyarakat menengah ke bawah lah yang patut untuk kita sosialisasikan. Karena menurut banyak sekali survei bahwa orang-orang yang golput itu kebanyakan berasal dari masyarakat bawah, masyarakat menengah ke bawah, dan otomatis jangankan mereka punya Android, untuk makan saja mereka susah. Itu yang harus jadi PR dari KPU. Dan Mau tepuk selanjutnya, tangan jangan dong, tepuk tangan yang rame. selanjutnya yang menjadi PR buat KPU dari saya sih. Oh, buat KPU sih. Ini nggak ada KPU. Nggak tahu. Ya, ini sebagai aspirasi. Terus masalah transparansi. Mungkin sekarang itu banyak ya, kita lihat banyak kecurangan tentang pemilu dan sebagainya. Bagaimana KPU bisa membuat, saya pikir bisa membuat semacam arsip. Kayak contohnya itu hasil pemungutan suara kan ada hasilnya pemungutan suara. Itu bisa saja KPU itu memfoto hasil pemilu di TPS itu, dan ntar foto itu bisa disebarluaskan di masyarakat sehingga arsip itu terlihat jelas. Jadi itu bukti transparansi dari KPU. Baik. Dan selanjutnya itu saya ingin sedikit menjawab pertanyaan mengenai yang tadi itu, kenapa banyak kayak pemimpin yang lebih condong ke partainya. Saya pernah menonton di salah satu stasiun televisi bahwa pada masa Habibie itu setiap pemimpin itu wajib melepas jabatannya, jadi tidak boleh rangkap jabatan. Itu pada masa Habibie. Sedangkan sekarang itu presiden saja rangkap jabatan. Dia adalah Dewan Pembina Demokrat. Jadi itu menjadi pertanyaan sekarang. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya, nanti mungkin ditanggapi pula oleh Pak Fahmidan. Ini nanti kita gabung. Mungkin nanti dibantu ditanggapi oleh Pak Fahmidan dan Pak Arif. Selanjutnya tadi yang saya tunjuk mana ya? Oh ya, yang di belakang pakai baju kotak-kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Saya Reza dari Depok, ingin bertanya kepada Bapak. Kita semua tahu Bapak baru setahun menjabat menggantikan Bapak Wahidin Halim. 3 bulan kata Pak. Iya. Tapi segudang permasalahan sudah menumpuk di dalam pundak Bapak. Kira-kira apa program-program Bapak yang sukses untuk direalisasikan di dalam Kota Tangerang? Yang kedua Pak, Bapak ini kan diusung oleh Partai Gerindra, Partai PKB, dan Partai Demokrat. Kita semua tahu kalau Pak Prabowo itu tidak minta mahar politik sepeser pun, kecuali tidak korupsi. Dan kalau misalnya Partai PKB dan Demokrat, apakah kontrak politik yang diminta oleh beliau? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran Indonesia Raya. Tadi yang di belakang itu ya, yang di belakang. Nah itu yang ada tulisan strongnya. Selamat pagi, saya Bosga dari Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Mau tanya kepada bapak-bapak di depan, yang saya lihat itu yang hilang dari zaman reformasi ini tuh adanya semacam semangat nasionalisme dari para pemudanya. Itu hal yang hilang dari zaman Orde Lama dan Orde Baru yang biasanya mereka selalu tanam di jiwa pemuda. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apa kiat-kiat maupun saran dari bapak-bapak selaku petinggi negara ini untuk membangun karakter nasionalisme pemuda Indonesia yang mulai luntur oleh karakter individualisme. Terima kasih. Mantap. Baik, sudah 3. Ini jadi sesi terakhir, teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada sesi selanjutnya. Kita bisa mengundang beliau berdua kembali. Oke, silakan pertanyaan. Baik, ini karena waktunya terbatas. Sebenarnya tadi pertanyaan pertama nih dari UI banyak ditujukan kepada KPU, tapi saya hanya istilahnya memberikan tanggapan aja sedikit. Tadi pertanyaannya, pilih pemimpin yang punya uang atau yang punya kapabilitas. Kalau menurut saya, pilih pemimpin yang berkapabilitas dan gak mikirin uang. Itu yang harus kita pikir. Ya, Dan gak mikirin
uang. yang nggak bikin uang, begitu. Berarti harus punya uang. Oh iya, begitu. Kenapa? Karena kalau jadi saya bilang begini, saya nyampaikan sama pejabat-pejabat yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Sekarang itu eranya masyarakat ini menginginkan sebuah sistem pemerintahan yang transparan, yang akuntabel. Pemerintah Kota Tangerang ini udah 6 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi itu pun masih kurang. Nah makanya sekarang kita banyak perizinan kita bikin online, terus pengelolaan AMDAL, UPL, kita bikin online. Kita pengen transparan, pemberian honor sekarang lewat transfer bank biar gak dipotong dan lain sebagainya. Saya selalu menyampaikan sama teman-teman, urusan rezeki, gajah aja gemuk-gemuk udah ada rezekinya. Jadi ini kayak tadi nih, udah dikasih aqua, sekarang ditambah nasi snack, cuman belum ditawarin karena memang belum ada rezekinya si pembicaranya begitu. Jadi saya pikir nggak perlu khawatir, tapi buat pemimpin ke depan rasanya kita perlu pemimpin yang punya kapabilitas tapi nggak lagi mikirin uang. Artinya dia berbuat bangsa ini atas dasar ketulusan dan keikhlasan karena rezeki akan ngikutin dengan sendirinya. Terus yang berikutnya nih saya agak beda pendapat ya, karena kebanyakan katanya masyarakat yang menengah bawah yang golput. Kalau menurut pengalaman saya di lapangan mungkin agak berbeda. Justru yang banyak gak hadir ketika ada pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, justru adalah kelompok-kelompok masyarakat di perumahan, terutama perumahan menengah atas. Karena saya pernah ngalamin jadi RT dulu, begitu. Di kampung pernah, di perumahan pernah. Justru kalau di kampung masyarakatnya lebih kompak. Jadi kalau tokoh masyarakatnya di situ milih, ngajak, yang lain pada ikut. Tapi kalau di perumahan diajak pun, waduh, itu udah wassalam kalah-kalah. Jadi karena apa? Saya mungkin melihat justru masyarakat yang perumahan yang justru berpendidikan tadi melihat bahwa proses demokrasi ini ada sedikit apatisme. Itulah yang harus dibangun, bahwa bagaimanapun juga ini bangsa dan republik kita. Kita yang akan menentukan nasib masa depan kita. Nah ini terus pertanyaan kedua ya, tadi katanya Gerindra nggak minta mahar, PKB sama Demokrat minta mahar, apa kontrak politiknya? Ketika saya dipilih, saya memiliki popularitas 95%, bahkan waktu saya mau diusung partai itu popularitas saya sudah 100%. Karena begini, orang dipilih karena dikenal, jadi nggak mungkin orang nggak dikenal itu dipilih, begitu. Dan saya punya elektabilitas waktu itu sudah 41% dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain. Jadi saya nggak punya kontrak politik apa-apa. Boleh ditanya sama Demokrat, boleh ditanya sama PKB, termasuk Gerindra. Saya hanya ingin membangun kontrak politik kepada rakyat saya, dan komitmen saya adalah membangun kota Tangerang sebaik mungkin. Itu aja. Saya tiap hari wallahi ini berdoa, ya Allah, kalau saya udah nggak ada manfaatnya buat kota Tangerang, maka berhentikanlah saya jadi wali kota. Tapi kalau memang saya masih ada manfaatnya buat kota Tangerang, maka bimbinglah saya dan berikanlah petunjuk saya. Mudah-mudahan saya menjadi manfaat dan maslahat buat rakyat saya. Itu aja, begitu. Jadi buat saya jabatan amanah. Mau ntar sore dicabut jadi wali kota, malah terima kasih bisa nyari duit lagi di Syariah tempat saya usaha. Begitu. Besok saya jadi direksi di mana? Iya, begitu. Saya nggak pernah susah. Rasanya begitu ya. Gitu. Jadi makanya buat saya mudah-mudahan masyarakat saya, buat warga Tangerang ini, tadi ada tetangga dari Tangerang Selatan, ingatkan masyarakat saya untuk mengingatkan saya juga, karena kita bukan manusia super gitu. Jadi keberhasilan yang diraih kota Tangerang pun, saya jadi wali kota baru 3 bulan ya, ini adalah keberhasilan masyarakat. Makanya tadi benar ya, saya bilang sama teman-teman media, gak usah beritain, saya bilang gitu, karena saya nggak pengen mencari popularitas. Tapi kalau memang ini, kita juga harus membangun kredibilitas di masyarakat bahwa kita udah bekerja all out, dan kerja keras kita hanya bisa sukses kalau masyarakatnya ikut bersama-sama kita membangun kota kita. Nah yang terakhir, bagaimana membangun jiwa nasionalisme. Ya ini yang kita lagi kembangkan. Sekarang itu setiap kegiatan kita dorong teman-teman baca nyanyiin lagu Indonesia Raya. Bahkan saya ini kemana-mana itu lebih banyak pakai batik, karena saya bangga batik ini adalah kebanggaan Indonesia. Jadi kalau tadi kaosnya bahasanya strong, mungkin besok diganti kuat gitu mas ya, supaya karena di sini ada lulusan bahasa Indonesia gitu. Bahasa kita tuh baik. Bahkan ya, sebenarnya kalau dulu ada yang pernah ikut pramuka, paskibra atau lain sebagainya, yang namanya nyanyi Indonesia Raya itu kalau saya pernah diajarin gitu
sama tentara sama itu sikapnya sikap sempurna, sikapnya berdiri tegak, bukan begini. Gini kan caranya orang Amerika, tapi nggak apa-apa lah itu kebarat-baratan. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia lebih punya karakter dan menunjukkan bahwa karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang maju dan bisa bawa perubahan pada Republik ini. Terima kasih. Luar biasa. Lanjut ke Kang Fahmi. Jadi tadi saya sempat menyampaikan Kang Ali bahwa kita tuh seringkali melakukan pelanggaran berjamaah, termasuk juga dalam pesta demokrasi ini. Jadi seringkali masyarakat ketika ada caleg datang, masyarakat tanya, "Wani biro?" Itu kan masyarakat sendiri yang melakukan itu. Kemarin di Kota Sukabumi itu rame golput, golongan penerima uang tunai. Ya, jadi golput ini bukan golongan untuk tidak memilih, tetapi mereka akan memilih siapa yang memberikan uang. Muncul spanduk-spanduk. Kami akan memilih yang memberikan uang. Saya suruh semua diturunkan dan saya menurunkan itu. Ini kenapa terjadi demikian? Karena budaya masyarakat juga pada akhirnya. Makanya kalau disampaikan masyarakat para caleg yang melakukan tebar uang, tebar pesona, ini pelanggarannya berjamaah, baik caleg ataupun masyarakatnya sendiri yang membuat budayanya seperti itu. Nah, ini harus sama-sama kita rubah, harus sama-sama kita hilangkan. Kemudian yang lain, rekan-rekan sekalian, ini yang menarik terkait nasionalisme tadi disampaikan. Ini jadi memang harus diakui terkadang proses pembangunan apakah di daerah, apakah di provinsi atau pusat itu kurang melibatkan teman-teman pemuda. Ini yang kadang menjadi permasalahan. Sehingga teman-teman pemuda merasa tidak dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Kalau sudah merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, maka mereka merasa mereka sudah tidak dibutuhkan dan nasionalisme mereka akan berkurang. Apa yang sampaikan Kang Arif tadi, mulai dari sikap, mulai dari budaya, mulai dari cara berpikir, bertindak kita, mencerminkan nasionalisme kita, pakaian kita, dan sebagainya. Termasuk juga ini yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi sekarang, karena tadi saya juga sebagai wakil wali kota ranahnya ranah pemuda. Jadi pembangunan usulan-usulan pembangunan itu sebelum masuk ke musrenbang tingkat kelurahan, maka ini digodok dulu oleh teman-teman di tingkat kelurahan, serta teman-teman pemuda. Jadi oleh teman-teman pemuda tingkat kelurahan, oleh teman-teman pemuda tingkat kecamatan digodok dulu. Pembangunan yang diharapkan oleh pemuda kayak apa sih? Nah, setelah selesai digodok oleh teman-teman pemuda, akhirnya masuk ke dalam proses musrenbang, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kota. Nah, saya yakin kalau seluruh teman-teman ini dilibatkan, teman-teman pemuda, maka kita akan menjadi bangga menjadi warga negara Indonesia. Bangga dan mau untuk berbuat untuk kota tercinta kita ini. Saya mengumpulkan kemarin teman-teman asal Sukabumi yang mereka itu kuliah di Bandung, kuliah di Unpad, kuliah di ITB. Saya kumpulkan kemarin. Yang kuliah di UI itu? Belum. Oh, belum. Yang kuliah di UI ini asal Sukabumi. Saya kumpulkan, kemudian saya tanya, setelah lulus dari ITB, dari Unpad mau kemana? Ke Jakarta kan? Mau ke Sumatera kan? Yang pengukuran segala macam. Mau ke Papua kan? Ada nggak yang mau ke Sukabumi? Nggak ada. Kenapa nggak mau ke Sukabumi? Enakan di luar kan? Di luar mah bisa dapat duit gede, di Sukabumi mah peluangnya kecil. Nah, ini maksud saya rekan-rekan sekalian, kalau kita cinta untuk kota kita, mari kita berbuat untuk kota kita. Kita berikan solusi, jangan sekedar kita mengkritisi kota atau wilayah kita. Kadang yang sering muncul itu tadi, banyak yang lebih memberikan nyinyir kepada negara kita, kepada pemerintah kita, tetapi kurang memberikan solusi ataupun memberikan aksi. Jadi teman-teman yang ada di sini yang berasal dari berbagai daerah di belahan Indonesia, kalau sudah lulus nanti, kalau sudah berprestasi nanti, mari bangun wilayahnya masing-masing. Insya Allah kota kita atau Indonesia kita akan semakin jaya nanti, saya yakin. Amin. Ya, closing jangan tanggung-tanggung, yang meriah langsung gitu ya. Nah, teman-teman, seperti sesuai dengan judul kita gitu, inovasi daerah untuk bangsa, kita yakin bahwa sesungguhnya mungkin orang-orang yang ada di
di depan kita ini itu luput dari pemberitaan media gitu ya. Tapi kita percaya bahwa sesungguhnya kalau kita nih kita optimis gitu ya, dan mau berkontribusi mulai dari hal-hal terkecil mungkin nanti di pemilu 2014 gitu ya, milih menggunakan hak pilihnya terserah mau siapa aja gitu. Insya Allah dari situlah kontribusi kita dimulai, dan nanti mudah-mudahan kita bisa melanjutkan gitu. Kang Fahmi yang lain gitu ya, Pak Arif yang lain mungkin bisa lahir dari ruangan ini, amin insya Allah.